Nah, umpama kita kalau kita adkar itu umpama kita memotong ayam atau apalah, sekalipun kita tidak membaca bismillah itu sah asal Islam. Asal Islam, tapi lebih utama kita berdoa. Ujuk-ujuk ngembulah, asal Islam sah. Tapi yang lebih utama kita berdoa dengan menyebut nama Allah, bismillah. Apalagi kalau kita mengeterapkan bahasa bismillah, seperti halnya surat-surat Al-Quran terkumpul, di petil-petil, dipersempit lagi Quran, semua Al-Quran ada isinya dalam Yasin, Yasin terkumpul bismillah, bismillah terkumpul lafal bismillah. Dari situlah muncul namanya bae lafal bismillah. Jadi kalau kita bisa menerapkan bismillah yang terkandung dalam baknya lafal bismillah, seperti halnya bi kana makana, wabi yakunu mayakunu, wabi sebab saya, karena terjadi apa yang sudah terjadi. Bahasanya bila. Bila itu apa? Bila itu yang seperti kita sering ngaji, menerapkan lafal la haula wala quwata illa billah. Berarti bila. Jadi nyong bisa ngadeg ati rasa rumangsa bingadegilah. Kok iso ngomong rasa rumangsa biomongilah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesehatan kita, bukan karena uang kita banyak bisa ngomong. Banyak orang punya uangnya banyak nggak bisa ngomong. Banyak orang katakanlah tiap kali olahraga ora iso mlaku, menunjukkan bahwa semuanya itu ada bikudrotilah. Bahasa ngajinya harus rumangsa bila. Nah, kalau orang sudah bisa merasa rumangsa bila, aku bisa ngaji bingajilah. Kok nyong krungu bismillah ngetrapno asmaul husna yang jumlahnya 99. Jadi, Allah wujud kita mbako, itu yang kita hafalkan. Jadi wujud diwujudilah, bukan karena dia wujud karena saktine menungsa, tapi memang wujud diwujudilah. Karena pada hakikatnya semua makhluk itu tidak wujud. Kok umpama wujud? Karena biwujudilah. Kita semuanya nantinya pun akan wujud. Kok wujud? Ya karena biwujudilah, bikudrotilah. Kok ngalim? Yo bialimilah. Nah kalau orang sudah merasa itu, pasti orang itu tidak punya rasa keakuannya. Orang kayak aku ngalime, orang kayak aku hebate, orang kayak aku tope, dan semuanya. Lah orang kalau sudah merasa bahwa semuanya itu adalah biqodrah, bi'alimilah, bihebatilah, itu otomatis orang itu tidak muncul yang namanya ananiyah atau takabur. Nah, kalau orang tidak mengeterapkan bila, otomatis perasaan aku, maka dalam surat Tabarok itu disebutkan kul innama ilmu indallah, katakanlah semuanya ilmu dari Allah, semuanya. Kok orang moco bisa kiye, ilmu itu namanya pengetahuan. Nung bisa kiye bisa ini, kok tahu ini tahu itu namanya pengetahuan. Kok rasa rumangsa kok bisa mas? Iya bisa, hatinya bisa ilah. Karena manusia tidak punya kemampuan apapun. Ngetrapno la haula wala quwata illa billah. Nah kembali setelah itu kita kembali ke itu samak kodoknya, itu kita buangkan lendir-lendirnya, darahnya, wanahwihi. Atau kita bacakan sholawat. Setelah itu masukkan di botol. Nah, setelah itu di botol kita bacakan sholawat hitungan 37 kalau nggak salah waktu itu, taruh di tengah-tengah sawah. Nah besoknya saya ke Sampang, Oji ngomong, mas sawah anu ora takamaning mas, anu kebenaran apa ya? Kita bicara samak itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wajudul ila jildal kalbi, kecuali yang tidak boleh disamak adalah kulitnya asu, wal hinji ri lan celeng. Jadi nek asu celeng tidak boleh, memang dipangan beroli ngemet beroli, itu yang tidak bisa disamak. Wamalan apa bae atau makhluk tawala tukang bisa nglairaken apa min huma saking asu celeng atau anaknya sekalipun, pokoknya yang anaknya atau turunannya lah.
au min akhadihima atau salah sijina asu dan celeng. Apa maksudnya akhadihima? Dalam syarahnya itu au min hewan tohirin, utawa perpaduan dari hewan yang suci, tetap sama. Jadi asu bas ternak karo wedhus manak sama, tidak boleh disamak. Au akhadihima atau celeng di barter karo sapi apa karo wedhus maning, anaknya sama, tidak boleh disamak. Wadul matati utawi badange atau balunge batang, wasak riha lan rambute batang sesuatu yang dipotong tanpa menyebut asmaloh, tanpa pokoknya tanpa potongan, seperti kayak wedus tanpa dipotong nanti mati jelek, itu namanya batang. Nah, angger terus batang boro-boro disamak, dimakan pun nggak boleh, namanya batang. Nah kalau tetap dimakan akhirnya haram hukumnya. Nah kalau sudah memakan barang haram, Allah boyan butuh minal harami fanaru audabih. Kok daging yang tumbuh dari barang haram itu yang cocok, fanaru audabih, sing cocok dengan neraka tepatnya, bukan di surga. Itu kalau kita bicara syariat loh ya. Orang bisa bicara hakikat lain lagi. Banyak orang pendosa masuk surga, ada yang ahli maksiat, ada yang ahli ibadah neraka, ada. Itu sudah wewenang Gusti Allah. Maka kita kalau ibadah, tugas kita itu pokoknya ibadah lillahi ta'ala, sholat ya sholat, wiridan ya dong, soal surga urusannya Gusti Allah. Terserah, itu bukan ranah kita. Seperti halnya kita kerja di sebuah perusahaan, kita jangan masuk yang bukan ranah kita, ranah bos. Nah, kita ranahnya ranah kuli umpama karyawan, nggak usah masuk ranahnya bos. Waduh bos, gajiku berapa juta sebulan, itu bukan ranah kita. Ranah kita kerja, tugasmu nang kena, tugasmu kerja nang kena. Adapun bayaran itu urusannya bos. Biarkan mau dibayar berapapun urusannya bos. Nah kalau sudah seperti itu, kita ibadah, kita sholat apapun lah, membantu orang, pokoknya yang kira-kira tidak bertentangan dengan hukum agama, tidak bertentangan dengan hukum agama atau negara, niatkan lillahi ta'ala sesuai dengan doa kita iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya kita sholate nasuki ibadah kulo wa mahya dan hidup kita wa mamati lan mati kita lillahi rabbil alamin, murni lillahi ta'ala. Akhirnya apa? Kalau kita selalu berniatkan lillah, kita sholate lillah, kita kerjanya lillah, kita membantu lillah, akhirnya hidup kita penuh dengan ibadah lillah. Tapi kalau sudah tidak lillah, ya sholatnya hanya untuk kebutuhan duniawi, aku sholat rezeki lancar, itu udah dinodai. Nah, kita ibadah, komen rezeki lancar, bisa lancar, berarti kan sudah dinodai, sudah tidak sesuai aslinya. Inna sholati wa nusuki, akhirnya bukan lillah, lil bisnis, nah, murni. Nah kalau sudah lil bisnis, itu namanya nafsu. Nah kalau sudah nafsu, an-nafsu amaratun bisu. Akhirnya ke situ. Nah, kalau sudah ke situ kok nggak sampai tidak sesuai yang apa yang inginkan, akhirnya bisa saja sholatnya jadi tersangka. Waduh, aku cabut sholat ya orang kurang-kurang, esok subuh duhur jamangan terus, tapi kok ekonomiku seret baik. Akhirnya sholat disalahkan. Seperti itu. Karena sholat itu bukan untuk itu, murni lillahi ta'ala. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ila adamin, kecuali Nabi Adam. Inilah yang kemarin waktu di sana di rumahnya Pak Harun, jadi kodim ngala kudus, jadi pujiannya Allah kepada kudus ke barang sing anyar teko termasuk makhluk manusia, itu pujiannya itu begitu mulianya manusia sehingga dimuliakan oleh Allah dengan sampai mati atau mayit menungsa sing mati kan dihitung mayat, tetap itu dihukumi suci. Nanti umumnya contoh soal kita wudhu nih, kok ngemek wong wadon yang sudah meninggal dunia gitu. Sing batal do mayit deh, wong sing batal ngangger mayit sing batal repot. Melayu kabeh kena. Melayu kabeh. Sing batal sing urip.
Oh, kalau anak kan boleh, itu kan muhrim. Bukan. Ah, bukan. Gak lelang lah kalau wong lanang Ah. lah. Jadi sing ayo dia lho wong lanang. Iya. Bantuan bapak-bapak. Iya, pakai biasanya pakai nih apa? Kaos tangan. Iya. Itu pun waktu lagi ngumbai bocor seru-seru. Pak. Iya, Mbak Bong kan ada jarit ya biasanya. Enggak terbuka. Jadi pelindung ya. Iya, pelindung. Nah, kulit langsung. Aja kulit langsung. Nah, kulit langsung. Nah, pelindungnya. langsung ya batal. Kada kaya keterangan ikwal nuna njoten terangnya kan sarai. Kada al metatu eton najasru eldobian al zatul hayaten. Jadi yang dinamakan badang tatkala umpama nih anu wedhus sapi. Tatkala sapi ini disembelih, padahal yang jero kan lagi hamil. Nah, bayi yang di dalamnya itu katut sembelihannya ibunya. Nah, mati. Nah, di dalamnya perutnya boleh kena langsung. Itu karena nyambung dengan pemotongan ibunya. Di adakatu idza kharaja min batni ummihi mayitan li anadakatu fi dakatu ummi, karena matinya anak yang dalam kandungan sang hewan itu, kambing atau sapi, fi dukati ummihi podope dalam pemotongan ibunya. Artinya sembelih kok posisi umpama nih, tapi nek aneh ya jam 11. Eman-eman pilaran di situ. Iya. Ndaman. Amin sare kalau ida anda biu. Wes rampung. Al-Fatihah.